Selamat pagi adik-adik. Masih kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, Laskar Kristus. Yes. Sekali lagi, Laskar Kristus. Yes. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ini ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Apa itu Kak Hani? Nah, berikut adalah hal-hal yang perlu kita persiapkan. Ya Roh Kudus, ini aku, jamaah hidupku, baharui hatiku, dan bangkitkan aku. Ya Roh Kudus, ini aku, jamaah hidupku, baharui hatiku, dan bangkitkan aku. Sebelum kita mulai ibadah kita akan bikin apa Kak Hani? Selamat pagi Bapak. Musik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mengangkat satu pujian lagi dengan judul Aku mau ikut. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena
Nah, tiba waktunya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong Kau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita mengumpulkan persembahan yang dipimpin oleh Kak Tasya, kita mengangkat satu buah pujian lagi. Apa itu, Kandro? Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, jangan lupa adik-adik siapkan amplop yang bertuliskan nama, hari, dan tanggal ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi lagu Kami Bawa Pujian. Kita nyanyi sama-sama ya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bersembahkan
apa kabarnya? Luar biasa. Ya, kakak harap kabar kita semua sangat luar biasa ya. Nah, adik-adik, di sini Kak Windy mewakili guru-guru sekolah minggu yang lain ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, bahwa ibadah sekolah minggu kita masih dilaksanakan secara online. Tetapi adik-adik jangan bersedih ya. Meskipun ibadah kita online, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Dan yang kedua, adik-adik tahu kan, sekarang virus corona itu semakin bertambah. Jadi, kakak harap kita semua tetap menjaga kesehatan kita dengan cara rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Kemudian, jika kita berada di luar rumah, kita harus wajib menggunakan masker. Dan jangan lupa membawa yang namanya hand sanitizer. Lalu, kita juga harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan juga diimbangi dengan berolahraga. Kemudian, adik-adik istirahatnya harus cukup. Jangan suka begadang, karena begadang itu nggak baik dan nggak sehat untuk kesehatan tubuh kita. Dan yang paling penting, adik-adik tetap berdoa kepada Tuhan agar selalu dijaga dan dilindungi dimanapun kita berada, serta dijauhkan dari mara bahaya. Nah, itu pengumuman dari kakak. Di sini Kak Windy mewakili dari guru-guru sekolah minggu yang lain ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik semua yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai 19 September tahun 2020. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu, dan semakin bertumbuh di dalam iman. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk pisah kelas. Kita akan beribadah di kelas kita masing-masing, yaitu kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat ibadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhanku, curahkan roh-Mu. Amin. Penuhi kami dengan kuasa kudus-Mu. Amin. Roh Kudus-Mu yang berkuasa membakar hatiku. Ya Roh Kudus, ini aku, jamahlah hidupku. Shalom teman-teman. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat dengan judul Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat bisa bangun dan diberikan kehidupan yang sehat. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulaikan ibadah kami. Tolong Engkau sertailah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan, itulah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian dengan judul Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, tersungkur di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Bapa kami yang berada di sorga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Bagi saudara kami yang berada di luar sana, dimanapun berada, biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca firman Tuhan seperti kami. Biarlah firman Tuhan yang mereka baca dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas pada hari besok.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayat yang ke-35 dengan perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dan dengan segenap hatimu." Adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi, apa kabarnya? Firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan nas bacaan kita tadi, Matius 18 ayat yang ke-21 sampai ke-35. Kita akan membahas sebuah tema pengampunan yang sejati. Pengampunan memang menjadi kata yang kerap dibicarakan, mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Karena pada kenyataannya, membicarakan pengampunan jauh lebih mudah daripada melakukannya. Pertanyaannya, mengapa mengampuni itu sulit untuk dilakukan? Apa saja yang menyulitkan kita untuk mengampuni seseorang? Biasanya yang pertama, kita sulit mengampuni karena kita berpikir bahwa orang tersebut tidak layak untuk diampuni. Kita merasa tidak adil bila orang tersebut kita ampuni. Kesalahannya terlalu besar sehingga ia tidak layak untuk diampuni. Itu pemikiran kita. Hal yang kedua, kita sulit mengampuni karena kita tidak bisa menerima perlakuan buruknya yang telah ia lakukan kepada kita. Dan yang ketiga, kita sulit untuk mengampuni karena kita juga berpikir bahwa orang lain memang sepantasnya mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang telah ia lakukan, dari apa yang ia telah kerjakan itu kepada kita, atau kejahatan itu dilakukan kepada kita. Sehingga kita merasa sulit untuk mengampuni. Ingatlah bahwa kesalahan kita di hadapan Tuhan sesungguhnya, saudara-saudara, tidak pernah bisa diampuni. Tetapi Tuhan selalu bersedia mengampuni kita. Karena bagaimana jadinya jika ia tidak melupakan pelanggaran-pelanggaran kita? Mengampuni memang bukan tindakan keadilan, namun tindakan kasih, tindakan kemurahan.
Seperti kita, saudara-saudara, yang tidak layak diampuni. Bahkan tidak adil bila dibebaskan dari hukuman dosa. Tetapi Tuhan melakukan itu. Tuhan mengampuni kita. Tuhan menghapus dosa kita. Artinya mengampuni tidaklah sama dengan melupakan. Apa yang sudah terekam dalam ingatan kita akan tetap ada dalam ingatan kita. Tetapi mengampuni berarti ketika ingatan itu muncul kembali dalam pikiran kita, tapi sengatnya tidak lagi membuat kita akan menjadi terluka. Untuk itu kita harus bersedia belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, seburuk apapun yang telah mereka lakukan dalam kehidupan kita. Karena Allah telah mengampuni terlebih dahulu bagi kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang mendorong kita, yang menolong kita, yang memaafkan kesalahan kita, itu juga yang harus kita lakukan kepada orang lain. Kita bukan menyimpan kebencian, terlebih-lebih akan membalas itu kepada orang lain. Karena Yesus sudah mengajari kepada kita bahwa pengampunan yang begitu luar biasa, kita yang berdosa pun telah diselamatkannya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap memuji Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 346 dengan judul Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah online kami Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tutup bungkus kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar tidak ada satupun yang jahat dapat menjamah kami.
dan seisi rumah kami. Tuhan, doa kami ini jauh daripada sempurna, kiranya Engkau menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.